Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, keberadaan wawasan kebangsaan dan Pancasila sebagai tonggak penting dalam persatuan dan kesatuan bangsa. Karena memang kita tahu hal ini mengandung nilai-nilai yang merupakan bisa dibilang manifestasi dari Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Pancasila. Karena dari nilai-nilai tersebut dijadikan sebagai dasar fondasi dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itulah, bagaimana pembumian wawasan kebangsaan ini di Kabupaten Bantul, hadir bersama saya Bapak Stefanus Heru Wismantara dari Badan Kesbangpol Kabupaten Bantul. Sehat Bapak, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini ngomong-ngomong masalah agak-agak berat nih, wawasan kebangsaan ya. Siap. Bapak bicara masalah wawasan kebangsaan, bisa diceritakan terlebih dahulu. Wawasan kebangsaan ini sejatinya apa sih Pak? Karena kita sering dengar gitu ya. Artinya bagaimana wawasan kebangsaan ini bukan sekedar menjadi sebuah wacana atau retorika gitu. Siap. Terima kasih Mbak Rani. Jadi bahwa ada konsep wawasan kebangsaan atau ini menjadi cara pandang bangsa ini. Kita tahu persis bahwasanya bangsa ini ketika membentuk negara ada suatu pondasi filosofi yang harus dibuat dulu oleh para founding father ini. Salah satu founding father menyampaikan tentang Pancasila, bagaimana berketuhanan secara berbudaya, kemanusiaan secara beradab, kemudian dalam ikatan persatuan Indonesia. Kemudian bagaimana rakyat ini harus bisa bermusyawarah mufakat. Kemudian dalam konsep sila kelima itu harus bisa berkeadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Artinya dari 1928 ini dari bangsa-bangsa ini akhirnya sepakat membentuk NKRI. Nah, kemudian artinya NKRI ini sekarang bagaimana wawasan kebangsaan ini dalam memandang NKRI ini menjadi tempat pijakan kita. Kita tidak boleh lupa bahwa dari segala suku bangsa, satu tanah air, bahasa, ya, itu kita harus siap betul. Artinya apalagi sekarang di generasi di era revolusi industri, bahwasanya generasi muda, generasi Z disebut centennial ini ya sekitar yang lahir 97 sampai 2012. Mau tidak mau ketika nanti Indonesia emas 2045, ya generasi ini yang akan memegang, yang akan memegang estafet pembangunan ya. Iya, mau tidak mau. Artinya generasi ini harus kita bekali bersama, kita transfer bagaimana pemahaman konsep berwawasan kebangsaan ini supaya kita tidak terlena, apalagi di revolusi industri. Kalau kita ada kenal afirmatif intelijen AI, semua serba robot, selalu lebih cerdas, tidak punya rasa. Tapi ketika generasi kita nanti kecerdasannya kurang, tidak punya rasa, bisa kalah dengan robot-robot. Artinya bagaimana konsep NKRI ini berwawasan kebangsaan sebagai bangsa kita ini, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik akan membranded bagaimana pembumian pendidikan wawasan kebangsaan ini di Kabupaten Bantul. Maka kita punya suatu inovasi ataupun semangat bagaimana dalam kemasan bumi Dharma Wangsa ini, pembumian pendidikan sadar masyarakat berwawasan kebangsaan ini untuk menguatkan bagaimana NKRI ini menjadi tetap bisa berlanjut dengan baik. Oke, artinya bahwa memang wawasan kebangsaan ini bisa dibilang sebagai sebuah kepentingan strategis dalam menggapai kehidupan berbangsa dan bernegara yang berkelanjutan ke depan, Bapak. Betul, Mbak. Oke, ini menjadi satu PR khusus tentunya ya. Apalagi ini kan Bantul ya Pak ya. Kita mengerucut ke Bantul nih. Kalau tadi Bapak ngendikan tentang NKRI. Bantul kita tahu ini kita multikultur, multi etnis, multi agama. Ini tentunya nggak mudah dong dalam hal pembumian ini, terutama juga bagaimana
menanamkan nilai-nilai itu kepada masyarakat Bantul pada J, khususnya. betul Mbak Rani. J, yang sudah dilakukan seperti apa itu Pak? Jadi begini, di Bantul ini berawal dari kita generasi Z itu ada sekitar 130 ribuan di Bantul ini. Kemudian Khusus di Bantul, iya, berapa tadi Pak? 130 ribuan. 130 ribu. Banyak ya? Iya, kemudian ketika permasalahan di Bantul, ketika ada kemiskinan, stunting, kemudian masalah kesehatan, kemudian masalah perekonomian, ini juga bisa memicu, bisa mengancam dalam ketahanan nasional dalam konsep wawasan kebangsaan. Maka di Bantul sudah kita lakukan juga, nanti kita tajamkan dengan konsep Bumi Dharma Wangsa ini, bagaimana memberikan pemahaman-pemahaman untuk selalu bisa melakukan nilai-nilai yang sudah dibuat oleh para pendiri bangsa ini tetap melekat pada generasi ini. Salah satunya misalnya ada Olimpiade Pancasila, orasi kebangsaan, forum pembauran kebangsaan. Kita lakukan baik di sekolahan maupun di masyarakat maupun di ormas juga. Di ormas ada 117 ormas yang tercatat di kita. Itu baru yang resmi ya? Iya, yang tercatat. Nah, yang tercatat resmi. Artinya resmi, tapi tercatat. Ada resmi tapi belum tercatat. Belum tercatat di kita. Gitu. Dan itu masih banyak Pak? Masih, kelihatannya masih. Padahal dalam sistem pertahanan rakyat semesta ini, ormas ini juga menjadi elemen penting, komponen pendukung yang satu-satunya di dunia yang dengan sistem pertahanan rakyat semesta hanya di Indonesia, dengan kekuatan komponen pendukungnya paling ditakuti. Nah, dengan konsep-konsep semua elemen ini kita kuatkan, tentunya secara bersama-sama kita akan menguatkan negeri ini tentunya melalui Bantul. Elemen pendukungnya apa saja itu Pak? Ormas mesti, lembaga-lembaga yang kita punyai, baik yang ada di desa. Maka konsep undang-undang desa ini juga memulihkan ketika reformasi, kalau ingat Mbak Rahni, kita hampir diminta untuk melupakan semua komponen pendukung ini. Apa itu? Kita sudah tidak diurusi, hansip tidak diurusi, mungkin kader-kader kesehatan juga tidak terurus, kita disuruh melupakan. Padahal ini menjadi kekuatan ketika di sistem pertahanan rakyat semesta. Maka kemudian desa, taruhlah seperti NKRI itu seperti Dodotiro ya. Sunan Kalijaga punya tembang lirik-lirik itu. Ketika NKRI seperti Dodotiro, baru bedah kumitering pinggir, maka harus kita bingkai kembali. Domono Jlumatono. Jadi undang-undang desa ini juga ada skema untuk menguatkan, karena undang-undang desa ini menempatkan bagaimana pemerintah desa itu bukan menjadi pemerintahan terbawah, tapi pemerintahan terdepan. Maka Pak Lurah Bu Lurah dikuatkan mempunyai kewenangan penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Ini sesuai dengan di dalam pembukaan UUD 45, melindungi, mencerdaskan, memajukan, ikut menjaga ketertiban dunia. Artinya juga desa-desa ini menjadi pemerintahan terdepan, diskemakan untuk dalam kekuatan mendukung dalam konsep wawasan kebangsaan. Di sana banyak kader-kader juga, kesehatan maupun pendidikan. Banyak kader yang justru sebenarnya garda depannya ada di lini desa ya Pak? Iya, betul. Nah, kemudian kalau saya melihat nih, konsep Bumi Dharma Wangsa. Ya. Yang sudah dilakukan sejauh ini konsepnya seperti apa ini Pak, inovasinya? Jadi begini, kita kan tadi sudah saya matur banyak permasalahan di Bantul, dan kita harus antisipasi, seperti halnya nafsa, juga masih banyak juga kasus-kasus miras. Ketika itu kita harus dengan konsep Bumi Dharma Wangsa, pembumian pendidikan ini sendiri, harus kita cermati betul, harus kita laksanakan betul. Semua komponen, baik pemuda, pelajar, ormas, ini kita gandeng bersama-sama untuk selalu saling menguatkan. Karena jangan sampai di Bantul ini semua elemen menjadi sumbu pendek semua. Hanya kan, apalagi lagi musim-musim agak-agak cuaca panas ya Pak ya? Ya. Panas ya Pak ya? Panas dingin. Panas dingin.
agak-agak ngeri-ngeri sedap gitu. Ya, maka perlu kita bangun Iya. kebersamaan nih, konsep gotong royong. Kalau secara teknisnya seperti apa Pak realisasinya? Sudah atau baru perencanaan ini? Kalau dari Kesbangpol sendiri kan baru sejenis biasa dialog, sarasean. Nah, mungkin besok ada semacam pendidikan itu sendiri, ada kemudian materinya apa, kita harus berkolaborasi dengan orang-orang IT, kemudian perguruan tinggi, dan juga lembaga-lembaga yang concern terhadap wawasan kebangsaan ini. Bapak, kalau sejauh ini Pak, sejauh mana efektivitas program pendidikan Pancasila dan juga wawasan kebangsaan bagi masyarakat Kabupaten Bantul sejauh yang sudah dilakukan Bapak? Efektivitasnya sejauh mana? Ini kebetulan dari Kementerian Pendidikan juga baru meluncurkan istilahnya ada kurikulum merdeka, kemudian K13, kemudian di Bantul sendiri kita bersama dari sesuai dengan visi misinya Pak Bupati, Pak Wakil Bupati juga mendukung ke arah ke sana. Kita lakukan, namun efektivitas ini kalau dari segi kegiatan mungkin kita sudah ya, tapi outputnya itu mungkin sudah banyak kita lakukan, tapi outcome-nya ini yang perlu kita kaji. Jadi masih banyak juga ada suatu nilai-nilai yang belum dipahami oleh para generasi muda ini. Kemarin yang Olimpiade Pancasila aja, ketika masalah pemerintahan, masalah konsep-konsep ketahanan ekonomi, wawasan kebangsaan masih jauh dari itu juga. Masih banyak. Jauh ya. Artinya kalau tolak ukur keberhasilan programnya sendiri sejauh mana itu Pak? Artinya ketika kita sampel agak lumayan sih Mbak. Artinya misalnya 10 orang kita sampel itu taruhlah 10-15% yang agak tertinggal dari hasil polling gitu. Jadi polling dari peserta sebelum kita cek, kemudian setelah kita adakan post test ada peningkatan. Gitu. Oke. Baik. Nah ini menarik ketika bicara masalah kerukunan masyarakat, wawasan kebangsaan dan lain-lain. Tentu ini tidak akan lepas dari yang namanya pemangku kebijakan. Nah, harapan dari Pak Heru sendiri nih ke depan terkait dengan pemumian wawasan kebangsaan ini yang diharapkan seperti apa itu Pak? Oke, jadi gini Mbak Rani, ketika ada konsep Bumi Dharma Wangsa ini, pemumian pendidikan sadar masyarakat berwawasan kebangsaan ini, tentunya sebetulnya ini menjadi aset besar bagi kita. Kalau kita tidak bisa berwawasan dengan baik, kita tidak bisa bergotong royong, kita tidak empatik sesama tetangga masyarakat, ini sangat merugikan kita. Bangsa kita akan rugi. Karena menurut para orang-orang pandai, bahwa dunia ini sangat berbahaya bukan karena banyaknya orang jahat, tapi banyaknya orang tidak peduli. Banyaknya bukan karena banyaknya orang jahat, tapi karena banyaknya orang yang nggak peduli. Siap. Dan itu mulai tergerus Pak seiring perkembangan zaman gitu kan. Uang rewang pun mulai berkurang Pak. Iya. Sudah menghitung juga. Oke. Nah, hal yang diharapkan mungkin dari pemangku kebijakan Pak Heru seperti apa? Tentunya ketika Pak Bupati punya visi Bantul yang harmonis, keadilan, sejahtera dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang berbhinneka tunggal ika berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Kemudian di misi kedua pengembangan manusia melalui sumber daya manusia yang bermartabat keistimewaan. Ini harus kita pulihkan nilai-nilai kearifan lokal ini. Kalau dalam buku sastra gendengnya ada tansah memasah mengising budi, memasuh malaning bumi. Selalu artinya, kita tingkat. Berat banget ini bahasanya ya. Selalu kita tingkatkan kemampuan sumber daya manusia, memasah mengising budi, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, menghilangkan hal-hal yang tidak baik, memasuh malaning bumi. Kemudian Yogyakarta juga
tansah memberikan nilai-nilai yang sangat kuat. Golong gilik greget sengguh ora mingkuh. Semangat yang sangat kuat untuk membangun sesuai dengan kearifan lokal yang ada ini. Gitu. Artinya ini kalau saya ambil benang merahnya, artinya bahwa peningkatan kapasitas SDM Siap. ini menjadi sesuatu faktor yang bisa dibilang hal yang amat penting gitu ya Pak ya. Penting, karena di pembukaan UUD 45 juga disebut mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya kalau SDM-nya sudah cerdas, mau diolah-olah gimana gampang. Ya. Kemudian di ketahanan ekonomi harus kita bangun. Pak, bagaimana model kebijakan yang mungkin diperlukan nih Pak, guna mendukung penghayatan dan pengamalan pendidikan Pancasila, wawasan kebangsaan, dan apa tadi, Bumi Dharma Wangsa yang seperti Bapak programkan sebagai proyek perubahan ini Pak? Jadi Bumi Dharma Wangsa menjadi branded kita untuk meningkatkan, mengoptimalkan proses-proses dalam mendongkrak berwawasan kebangsaannya masyarakat kita. Sudah bagus, tapi jangan sampai terganggu oleh nilai-nilai yang tidak baik juga. Karena nilai-nilai yang tak baik ini perlu kita bentengi. Maka pendidikan wawasan kebangsaan tidak sekedar meningkatkan sumber daya manusia, tapi juga harus bagaimana mengantisipasi nilai-nilai yang tidak baik. Karena berita-berita medsos dengan teknologi informasi ini terlalu cepat. Terlalu jahat juga kadang Pak. Netizen plus 62 itu ya. Iya. Oke, Pongga lanjut. Ya, artinya pendidikan wawasan kebangsaan ini menjadi suatu keharusan. Artinya sedikit agak melembaga, ada yang mengawal di Bantul ini. Nanti para pengambil kebijakan dan bekerja sama dengan stakeholder yang ada, pihak-pihak para akademisi, organisasi kemasyarakatan, kemudian para pemerhati ini bareng membangun Bumi Projo Taman Sari yang sejahtera, demokratis ini, agamis ini benar-benar bisa menjadi benteng terakhir lah. Karena dulu waktu tahun 80-an itu ketika kita penataran P4. Sekarang udah nggak ada ya Pak ya? Nggak ada. Nah, itu kita selalu, mana yang Bantul ya. Karena Bantul itu sudah ada sebagai benteng terakhir Pancasila pada waktu itu. Nah, terakhir mungkin ini Pak, artinya agar wawasan kebangsaan ini tidak hanya menjadi sebuah retorika atau wacana. Step by step yang akan dilakukan dalam proses pembumian wawasan kebangsaan ini seperti apa Pak? Bisa diceritakan. Satu, kita sudah kenali isu-isu strategisnya. Kemudian isu strategis kita formulasikan. Kemudian maka muncul Bumi Dharma Wangsa ini. Kemudian nanti kita akan berkolaborasi dan bersinergi dengan para pemerhati semua tentang kebangsaan. Kemudian kita juga akan berembuk dengan fasilitator tentunya. Kan harus ada fasilitator ketika ada pendidikan. Kemudian kita merumuskan arah kemana baik materi maupun sasaran-sasaran ini. Tentunya ormas, pemuda, dan para mahasiswa ini harus kita gandeng bersama untuk membangun Bantul ini. Baik. Sebelum di closing, mungkin ada yang ingin disampaikan harapan ke depan, harapan yang terbesar dari program Bumi Dharma Wangsa ini, Pak Heru? Terima kasih Mbak Rani. Jadi sekaligus sebagai closing statement. Harapan kita tentunya di Kabupaten Bantul ini juga menjadi sesuatu yang sangat unggul karena segala sesuatunya kita sudah punya pengalaman dalam segi pemerintahan dari Kerajaan Mataram pun dari Bantul, kemudian nilai-nilai dari pemerintahan dan kemasyarakatan ini juga berangkat dari Bantul juga sangat banyak sekali nilai-nilai. Harapan kita dengan Bumi Dharma Wangsa ini benar-benar wawasan kebangsaan bisa membumi dan menguatkan NKRI ini dengan baik. Baik, luar biasa. Semoga sukses apa yang sudah diprogramkan, Pak Heru. Terima kasih. Dan
Pemirsa, demikian bincang kami bersama Bapak Stefanus Herwismantara dari Badan Kesbangpol Kabupaten Bantul tentang bagaimana pembumian wawasan kebangsaan di Kabupaten Bantul. Besar harapan tentunya menuju tercapainya Bantul yang sejahtera, damai, menuju Projo Taman Sari, sejahtera, demokratis, dan agamis. Saya Rani Albani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.